Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai luas daerah bangun datar. Sebelum kita membahas luas daerah tiap bangun datar pada segi banyak, kita ketahui dulu mengenai pengukuran luas. Pengukuran luas daerah ini pada dasarnya merupakan suatu proses membandingkan suatu daerah tertentu yang ingin diketahui ukurannya dengan suatu satuan standar yang ditetapkan. Satuan standar untuk luas suatu daerah pada umumnya adalah menggunakan satuan persegi. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana kita menentukan suatu luas daerah bangun datar, kita ketahui terlebih dahulu yang namanya daerah bangun datar. Apa sih yang dimaksud dengan daerah bangun datar? Oke, saya ambil salah satu bangun datar yaitu segitiga. Daerah segitiga ini didefinisikan sebagai gabungan antara himpunan titik-titik pada segitiga dan himpunan titik-titik interior. Jadi, titik-titik pada garis ini ya yang membatasi segitiga dengan titik-titik yang berada di dalam segitiga tersebut. Ini yang dinamakan daerah segitiga. Sehingga ketika kita akan mencari luas daerah segitiga atau mungkin segi yang lain, maka wilayah atau daerah inilah yang akan kita cari luasannya. Jadi luas daerah yang ditutup oleh suatu kurva tertutup atau segi banyak adalah bilangan yang menyatakan banyaknya satuan persegi yang termuat dalam daerah tersebut. Nah, satuan persegi itu sendiri seperti apa? Kayak misalkan di sini ada bangun datar persegi dengan panjang satu satuan panjang. Nah, ini merupakan satu satuan luas. Jadi jika panjang sisi persegi ini 1 cm, maka luas daerah persegi tersebut 1 cm persegi. Jika panjang sisi persegi 1 meter, maka luas daerah persegi ini 1 meter persegi dan seterusnya. Kalau kita gambarkan, ini ya, ini ukurannya 1 satuan panjang. Maka luas persegi ini, 1 ubin persegi ini 1 satuan luas. Kemudian gambar di bawahnya, di sini ada 2 ubin persegi yang ukuran panjangnya masing-masing 1 satuan. Maka luas dari 2 ubin persegi ini adalah 2 satuan luas. Ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai luas persegi panjang. Oke, untuk menemukan formula dari luas persegi panjang, kita bisa melakukan beberapa kali percobaan dengan meletakkan beberapa bangun persegi panjang yang berbeda ukuran. Oke, misalkan persegi panjang yang pertama panjangnya 5 satuan, lebarnya 3 satuan. Oke, kita isikan di sini panjangnya 5 satuan, lebar 3 satuan. Maka luasnya, kita kembali ke definisi luas tadi, menyatakan banyaknya satuan persegi yang termuat dalam daerah tersebut. Oke, kita lihat berapa sih banyaknya satuan persegi yang ada di dalam persegi panjang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, ternyata persegi panjang pertama ini 15 satuan luasnya. Oke, panjangnya 5. Lebarnya 3, ternyata luasnya adalah 15 satuan luas. Persegi panjang kedua, panjangnya 2, 3, 4, 5, 6. Lebarnya 4. Ternyata luasnya setelah kita hitung adalah 24 satuan luas. Oke, persegi panjang yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7. Lebarnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita hitung ada berapa jumlah persegi satuan di sini. Ya, ternyata ada 35.
sehingga luasnya 35 satuan luas. Sekarang kita andaikan untuk sembarang persegi panjang dengan panjang P, lebarnya L, kita lihat pola dari persegi panjang 1, 2, 3, panjangnya 5, lebarnya 3, luasnya 15. Panjangnya 6, lebar 4, luasnya 24. Panjang 7, lebar 5, ternyata luasnya 35. Oke, ternyata luas ini bisa kita peroleh dengan mengalikan panjang dengan lebar. Sehingga persegi panjang, luas persegi panjang secara umum adalah panjang kali lebar. Oke. Di mana L besar ini luas persegi panjang, P ini merupakan panjang dari persegi panjang, dan L-nya lebar dari persegi panjang. Oke, selanjutnya untuk luas persegi, kegiatan yang kita lakukan sama dengan persegi panjang tadi, kita tempatkan beberapa persegi pada kotak seperti tadi. Sehingga nanti diperoleh karena panjang dan lebar untuk persegi ini sama, kita misalkan S, maka luas persegi adalah S kali S atau S kuadrat. Oke, selanjutnya untuk luas segitiga. Untuk luas segitiga ini kegiatannya bisa beberapa macam, Anda nanti bisa eksplorasi sendiri. Ini salah satu contoh kegiatan untuk menemukan formula dari luas segitiga. Yang pertama, kita sediakan dua segitiga yang sama persis ukurannya dan bentuknya. Oke, selanjutnya pada salah satu segitiga ini kita potong menurut garis tingginya. Oke, kita potong di sini, di bagian warna biru. Sehingga terbentuk dua segitiga yang ini yang sudah kita potong tadi. Nah, selanjutnya dari segitiga yang warna biru ini, oke, kita tempelkan dulu segitiga warna biru. Kemudian segitiga bagian pertama kita letakkan di bagian ini. Segitiga yang pertama kita letakkan di bagian ini. Segitiga yang kedua kita putar bagian ini. Oke, ternyata dari dua buah segitiga yang kongruen, yang sama persis, ini bisa terbentuk persegi panjang kalau kita gabungkan. Dengan panjang persegi panjang ini sama dengan alas dari segitiga, dan lebar dari persegi panjang ini sama dengan tinggi dari segitiga. Sehingga luas dari dua segitiga ini sama dengan luas persegi panjang. 2 kali luas segitiga ini sama dengan luas persegi panjang. Nah, sehingga luas segitiga sendiri ini sama dengan setengah dari luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Karena panjang persegi panjang ini sama dengan alas segitiga, bisa kita ganti setengah kali alas. Lebarnya sama dengan tinggi segitiga. Sehingga luas segitiga bisa kita peroleh setengah kali alas kali tinggi. Oke, bisa dipahami ya mengenai luas segitiga. Nah, selanjutnya yang seringkali terjadi kesalahan adalah penentuan tinggi segitiga. Nah, penentuan tinggi segitiga kita harus, yang pertama untuk alasnya, kita tentukan untuk alas adalah salah satu dari sisi segitiga. Bisa bagian bawah, bisa yang ini, bisa yang ini. Nah, sedangkan tingginya adalah garis tinggi yang ditarik tegak lurus dari sisi alas tersebut. Kalau misalkan sisi alasnya yang kita pilih bagian ini, maka garis tingginya adalah yang warna kuning ini.
Sedangkan kalau alas yang kita pilih bagian ini, maka garis tingginya kita tarik dari sini tegak lurus terhadap sisi yang kita pilih tadi. Ya, tingginya bagian ini. Sedangkan jika alas yang kita pilih sisi bagian ini, maka tingginya kita tarik tegak lurus dari titik ini. Oke, yang tegak lurus. Oke, bisa dipahami ya pemilihan alas dan tinggi. Jadi alas itu tidak harus yang berada di bawah. Tinggi itu tidak harus yang di sini. Tetapi alas itu salah satu dari sisi segitiga dan tingginya adalah garis tinggi yang tegak lurus terhadap alas. Oke, nah kesalahan yang sering terjadi pada siswa adalah alasnya itu selalu dipilih yang bagian bawah, tingginya itu dipilih salah satu sisi yang berdiri ini. Nah, seringkali yang bagian ini. Kalau segitiga ini merupakan segitiga siku-siku tidak masalah. Tetapi jika bukan segitiga siku-siku, maka ini akan terjadi kesalahan. Oke, jadi perlu penegasan mengenai pemilihan alas dan tinggi pada segitiga ketika menghitung luas segitiga. Oke, selanjutnya luas jajar genjang. Untuk menemukan formula dari luas jajar genjang, oke, kita sediakan sebuah bangun datar berbentuk jajar genjang. Kemudian kita gambar garis tingginya. Selanjutnya kita potong menjadi dua bagian menurut garis tinggi ini. Sehingga terbentuk dua bangun datar seperti ini. Selanjutnya segitiga yang terbentuk ini kita pindahkan ke bagian ini. Nah, sehingga terbentuk persegi panjang. Oke, ternyata luas daerah jajar genjang ini sama dengan luas persegi panjang yang terbentuk. Di mana panjang dari persegi panjang ini sama dengan alas dari jajar genjang. Lebarnya sama dengan tinggi dari jajar genjang. Oke, kalau kita tuliskan luas jajar genjang ini sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang sendiri seperti yang kita ketahui adalah panjang kali lebar. Sekarang kita lihat panjang dari persegi panjang. Bagian ini ditambah bagian segitiga. Berarti sama dengan bagian ini ditambah segitiga, yaitu sama dengan alas dari jajar genjang. Panjangnya bisa kita ganti dengan alas. Lebar dari persegi panjang, bagian ini, ternyata sama dengan tinggi dari jajar genjang. Sehingga luas jajar genjang ini bisa kita peroleh alas kali tinggi, di mana A-nya ini alas, ini T ya. T-nya merupakan tinggi jajar genjang. Oke, selanjutnya untuk luas trapesium, pembuktiannya silakan digunakan sebagai latihan mandiri. Prosesnya kira-kira sama ya. Ada trapesium sama kaki, ada trapesium siku-siku, ada trapesium sembarang. Silakan Anda cari bagaimana pembuktiannya sehingga kita peroleh luas trapesium secara umum adalah A ditambah B bagi 2 dikali tinggi. Di mana L-nya luas trapesium, A dan B merupakan panjang sisi sejajar pada trapesium, T-nya merupakan tinggi trapesium. Jadi perhatikan tinggi trapesium ini merupakan jarak antara dua garis sejajar. Ya, ini tegak lurus tinggi itu. Oke, untuk luas belah ketupat ini juga sama, silakan nanti untuk latihan mandiri, prosesnya sama ya, kira-kira nanti dipotong-potong, kemudian dibentuk menjadi persegi panjang. Nah, nanti akan diperoleh luas dari belah ketupat, ini adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Oke, layang-layang juga sama. Oke, silakan nanti dicari. Nah, selanjutnya luas lingkaran.
Untuk luas lingkaran nanti saya berikan video dari alat peraganya untuk pembuktian luas lingkaran. Ada beberapa metode, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menemukan luas lingkaran. Ya, luas lingkaran sendiri yang kita kenal adalah pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Ini salah satu bisa kita gunakan. Di mana R-nya ini merupakan jari-jari, D-nya diameter atau 2 kali jari-jari, Pi-nya bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. Ya, jadi untuk pembahasan di kelas, aktivitas kegiatan di kelas, ini ada baiknya Anda memberikan konsep-konsep dari luas bangun datar terlebih dahulu. Tidak secara langsung Anda memberikan rumus-rumus, ya, baik luas maupun keliling bangun datar. Karena ketika Anda hanya menyampaikan rumus-rumus, sedangkan siswa tidak memahami konsepnya, ini akan berat untuk siswa. Karena terkesan matematika itu hanya hafalan rumus, kemudian dimasukkan angka, dihitung. Padahal tidak seperti itu. Seperti keliling di video sebelumnya tadi, anak tidak akan terbebani oleh berbagai rumus jika Anda mengenalkan konsep dari keliling itu sendiri. Ketika anak lupa dengan rumus dari keliling, anak bisa menemukan sendiri secara manual dengan menjumlahkan seluruh panjang sisi-sisinya. Gitu ya. Jadi penanaman konsep matematika bagi anak ini sangat penting. Jangan hanya sekedar menyodorkan rumus-rumus saja. Oke, saya rasa itu untuk pembahasan mengenai luas bangun datar. Silahkan bisa dieksplorasi sendiri, tentunya banyak pendekatan selain dari yang saya sampaikan tadi. Banyak sumber yang bisa Anda pilih dari internet maupun dari buku, bisa Anda kembangkan lagi. Ya, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.